Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga, apa kabar? Dan kali ini kita sudah tadi sudah mendengarkan ya tentang Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Awan. Dan kali ini Ustadz Satili mengajak kami menuju ke tempat yang bersejarah lainnya, yaitu tentang Bani Sa'adah dan cerita tentang Raudah. Selamat menyaksikan. Oke, sip. Masya Allah. Masya Allah. Yang berakhir Masya Allah yang berakhir. Boleh. Kata Rasulullah SAW, ma baina baiti. Ini rumah Nabi. Ma baina baiti, rumah Nabi dulu sama Siti Aisyah. Kemudian sekarang jadi makam Rasul. Ma baina baiti, rumahku, wal mimbari. Mana mimbar? Ini. Di antara rumahku sampai mimbarku itu adalah taman daripada taman surga. Kalau kita sudah sholat di sini, alhamdulillah, ya. Apapun hajat tadi mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita sampaikan juga tadi, batas raudhah itu garis-garis ini. Masih ingat? Ya. Kalau seandainya tadi masuk kita tidak memasuki batas ini, berarti kita bukan raudhah. Kemudian ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan, yaitu ketika Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat, beliau punya tongkat khusus, yaitu namanya Al-Mu'allaq, yaitu tiang sebagai kalau kita menjadi khatib itu ada pegangan kayu. Itu di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah hendak khatib itu beliau jadikan sebagai pegangan kayu untuk terbuat dari pelepah kurma. Kemudian ketika itu dengan panjangnya zaman, akhirnya Rasulullah hendak mengganti pelepah kurma tersebut dengan kayu yang baru terniat oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ternyata kayu tersebut mengeluarkan air yang begitu banyak. Dan akhirnya para sahabat pada kaget. Wahai Rasulullah, kenapa satu pohon kayu ini yang biasa yang engkau jadikan tiang untuk khotib Jumat, kenapa ini mengeluarkan air? Padahal ini bukan hujan, wahai Rasulullah. Padahal ini bukan banjir, bukan ada sesuatu air yang dekat daripada kayu tersebut. Kata Rasulullah SAW, kayu tersebut dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Dia hendak mau diganti. Ternyata kata Rasulullah SAW, dengan menangisnya satu tongkat tersebut, akhirnya Rasulullah SAW tidak mengganti tersebut sampai Rasulullah wafat dan kayu itu tetap ada. Itu menunjukkan bahwasanya kayu yang tidak hidup kalau sudah melekat dengan Rasulullah SAW, sudah disentuh oleh Rasulullah SAW dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini tetap dijaga oleh pemerintah Arab Saudi karena ada hubungan eratnya dengan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat semuanya dalam keadaan kebingungan. Bahkan satu riwayat mengatakan, ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, waktu subuh menggantikan imam Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah SAW menjadi imam sholat subuh. Waktu itu dalam keadaan sakit yang begitu yang dirasakan oleh Rasulullah, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq imam. Kemudian Rasulullah sakit, akhirnya Rasulullah meninggal dunia dan para sahabat semuanya hiruk pikuk mendengar cerita tentang Rasulullah wafat. Sampailah berita kepada Abu Bakar Siddiq dan sampai juga berita kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang keras, yang kuat, yang pemberani. Ketika Rasulullah terdengar Rasulullah wafat, apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Kalau ada yang mengatakan Rasulullah wafat, saya akan pancung lehernya. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan seperti itu? Apakah Umar bin Khattab tidak menerima takdir? Tidak. Karena Umar bin Khattab saking dekatnya dan saking sayangnya kepada Rasulullah. Begitu juga seorang anak begitu sayang kepada ibunya, atau seorang ibu sayang kepada anaknya, pasti mendengar orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal pasti dalam keadaan terpukul pertama kali. Apa kata Umar? Umar keluar dari rumahnya mengeluarkan pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya akan pancung leher. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq menopok pundak Umar bin Khattab.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Muhammadun illa rasul. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar, wahai Umar bin Khattab, Rasul adalah seorang utusan, bukan seorang Tuhan. Wa ma kana Muhammadun illa rasul. Muhammad hanya sebatas seorang rasul. Akhirnya dengan bacaan ayat tersebut, akhirnya Umar bin Khattab dalam keadaan tersungkur dan pedangnya jatuh. Kemudian akhirnya para sahabat menangis begitu luar biasa. Rasulullah wafat pada hari Senin. Baru Rasulullah dikuburkan pada hari Kamis. Kenapa Rasulullah dikuburkan baru 4 hari? Sebab para sahabat bergantian untuk melaksanakan sholat jenazah. Ada yang sholat berjamaah, ada yang sholat sendiri. Kebanyakan para sahabat melakukan sholat sendiri. Untuk bagaimana? Untuk mendalami bahwasanya ini Rasulullah adalah hari terakhir bersama para sahabatnya secara zahir, tetapi secara hakikat mereka tetap bersama Rasulullah. Akhirnya dengan meninggalnya Rasulullah, pondak atau estafet kepemimpinan Islam itu tumbang. Dalam artian kata tidak ada lagi yang melanjutkan. Ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam sudah jatuh. Maka hiruk pikulah kejadian. Maka kepada kata sahabat dan ahlu Madinah, ahlul Ansor dan ahlu Muhajirin. Al Ansor, kenapa dikatakan Al Ansor? Yaitu ahlu Madinah yang berada di sini. Kenapa dikatakan Al Muhajirin? Orang pendatang yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dinamakan Al Muhajirin. Kaum Ansor yang penduduk ahlu Madinah dan kaum Muhajirin pendatang dari Mekah Al Mukarramah mengatakan, Rasulullah wafat, siapa yang berhak mengganti posisi Rasulullah SAW? Akhirnya mereka musyawarah di sini, hiruk pikuk, perdebatan panjang. Akhirnya Rasulullah belum juga dikuburkan, dan Sayyidina Ali dan Abbas dan Abdullah bin Abbas terus bersama Rasulullah SAW untuk menyelenggarakan jenazah Rasulullah SAW. Yang di sini para sahabat Nabi, kaum Ansor dan kaum Muhajirin berkumpul sini, perdebatan yang luar biasa. Ada Umar, ada Abu Bakar. Mereka berdebat di sini bukan mencari kedudukan setelah Rasulullah wafat, mencari nafsu saja. Bukan semata-mata mereka gila kedudukan, tetapi mereka memikirkan kalau seandainya kepemimpinan ini tidak diambil cepat dan tidak dicari pemimpin yang layak, maka Islam akan tumbang. Maka hikmahnya apa yang patut kita ambil, yaitu kalau suatu negara, suatu kelompok, kalau seandainya tidak ada pemimpin walaupun 1 hari saja bisa kacau. Maka para sahabat mengatakan hari ini harus kita selesaikan. Maka perdebatan dari kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah Al-Mukarramah, mengatakan dari kita harus ada 7 pemimpin satu. Datang lagi kelompok dari Al-Ansor, Al-Madinah, dari kita harus ada pemimpin. Kata Umar bin Khattab, tidak mungkin kita tunjuk 2 pemimpin. Pemimpin itu harus 1, kata Umar bin Khattab. Maka mereka musyawarah, kata Umar bin Khattab, yang layak yaitu kita tunjuk dari kaum Ansor. Kata Abu Bakar, yang layak adalah Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab? Orang yang gagah, orang yang berani, orang yang keras. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka sepakatlah mereka, akhir ditunjuklah. Kata Umar bin Khattab, gimana caranya? Kita tunjuk orang yang menggantikan imam sholat subuh waktu Rasulullah dalam keadaan sakit. Siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapa orang yang menemani perjalanan Rasulullah berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa orang yang menemani Rasulullah SAW 3 hari dikejar oleh kafir Quraisy di Gua Sur, besok di Makkah Al-Mukarramah kita akan lihat siapa orangnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapa yang dicantumkan di dalam Al-Quran, orang yang menemani Rasulullah SAW berdakwah menuju ke kota Madinah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhirnya mereka sepakat orang yang berhak melanjutkan estafet kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Ar-Rasyidin, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Disinilah mereka musyawarah di Saqifah ini, di tempat disinilah mereka musyawarah bersama para sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bagaimana dengan Sayyidina Ali? Ada juga perdebatan antara para sejarah mengatakan, terutama orang Syiah mengatakan Sayyidina Ali tidak redo atas kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, sebab Sayyidina Ali tidak hadir
Mereka tidak tahu ternyata Sayyidina Ali tidak hadir bukan tidak mau hadir, tetapi Sayyidina Ali adalah kerabat Rasulullah untuk menyelenggarakan jenazah Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Ali tidak ikut dalam musyawarah perbaiatan atau sebagai apa, penunjuk untuk Abu Bakar sebagai Rasulullah SAW. Itu saja. Ini adalah tempat bersejarah tentang perbaiatan atau sebagai tunjuknya Abu Bakar sebagai khalifah ini diganti oleh Rasulullah SAW. Itu saja. Terima kasih. Kita lanjut dengan foto. Setelah itu lanjut kita ke arah Baqi. Karena masih ada beberapa menit lagi, kita menuju ke arah Baqi. Baru kita selesaikan ziarah kita hari ini. Ya, kita ambil foto.